burung, ada jenis burung tertentu yang proses penetasannya itu telurnya dititipkan di burung lain, tetapi burung itu ketika sudah menetas, ya, burung yang menitipkan, yang telurnya burung yang dititipkan tadi sudah menetas, dia akan berusaha membuang telur burung yang titip, telur burung yang tempat dia titip gitu loh. Dia jadi tidak ingin hidup sendiri begitu loh, ingin hidup sendiri, tidak hidup bersama untuk saling menghormati perbedaan. Begitu yang saya tangkap itu seperti itu. Gambarannya sangat persis dengan burung yang titip telur tadi. Ketika dia menetas bersama telur yang tempat dia titip, ya, telur yang tempat dia titip itu ditendang keluar, dilepas gitu, keluar dari sarangnya, begitu. Ini Bang Yulio bicara, ya, saya nggak pernah motong. Bang Yulio bicara, saya nggak pernah motong ini. Tapi saya baru bicara sebentar, dipotong lagi. Oke, monggo. Enggak, jadi gini Bang Yulio, kita itu mencari kebenaran, bukan menang kalah, bukan nyari pembenaran, ya. Kita nyari kebenaran, gitu. Di sisi mereka, misalnya si Asy'ariyah ini bilang Wahabi sesat, akidahnya sesat, Wahabi sesat. Ya, silakan aja mereka bilang seperti itu, gitu ya. Tapi juga kita akan bilang Asy'ariyah ini sesat dan tolol, gitu. Akidahnya sesat dan tolol. Nah, justru ini kita mencari titik temu. Yuk kita bahas akidahnya Wahabi yang sesat atau akidahnya Asy'ariyah yang sesat, gitu. Nah, terus terang harapannya nih Bang Yulio, saya itu bisa bicara sama Asy'ariyah ini, kayak GLC, kayak Ibnu Hasani misalnya, kayak Ade Chandra cuma komen di bawah, nggak berani taktokan sama saya di atas, gitu. Selama nggak berani taktokan, saya anggap ya pengecut, gitu. Kalau bisa kita tentukan di room netral, Asy'ariyah bawakan data-datanya yang baik, yang bagus, yang mendukung akidah Asy'ariyah itu adalah akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya juga akan bawakan data saya. Udahlah, jangan curhat lah. Ya? Udah, wis. Data saya yang terbaik. Wis, Bang Jela. Untuk kita mau diskusi, mau curhat. Melihat akidah siapa yang benar. Itu Bang Yuli. Kita bicara mengenai kebenaran, bukan nyari pembenaran, Bang Yuli. Udah, wis. Sudah selesai, Bang Wisan. Itu. Jadi memang ya saya butuh keberanian. Terus terang saya butuh keberanian dari Asy'ariyah ini. Gitu. Jangan berlindung. Sudah selesai, dia Bang Wisan. Bisa baca kitab. Jangan berlindung, dia bisa baca kitab. Gitu. Baca kitab itu belum tentu memahami agama. Akidah, belum memahami akidah. Gitu, Bang Julio. Ngopi. Ini Bang Bison. Ya. Namanya gimana, Son? Kalau Bang Bison ingin mencari titik temu, Bang Bison, nggak akan ada titik temu. Bahkan mungkin sampai hari kiamat, Bang Bison, nggak akan ada titik temunya. Perbedaan itu lah, sama aja Islam sama Oten nggak ada titik temunya, begitu pun Wahabi. Iya, nggak akan. Itu hal yang mustahil Anda untuk mencari titik temu itu. Terus berikutnya lagi, kebenaran agama, kebenaran pemahaman agama itu subjektif, Bang Bison. Ya, setiap orang itu, setiap kelompok atau orang dianggap sesat oleh kelompok lainnya. Demikian pula sebaliknya. Begitu. Aswaja dianggap sesat oleh Wahabi, Wahabi dianggap sesat oleh Aswaja. LDII dianggap sesat oleh Wahabi atau mungkin oleh Aswaja. Aswaja juga menganggap sesat oleh LDII. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Karena kebenaran agama itu subjektif, bukan objektif, Bang. Itu yang harus kita pahami.
Jadi kalau Anda ingin mencari titik temu, nggak akan ada titik temu. Kenapa? Karena kebenarannya itu subjektif, ya. Kemudian verifikasi, ya, validasinya, ya, mana yang benar, mana yang salah, benar-benar validasi yang mutlak itu ya nanti di akhirat di hadapan Tuhan. Adapun kalau kita mau memvalidasi berdasarkan dalil, ya, pada akhirnya akan kembali kepada cara memahaminya masing-masing. Begitu Bang Bison. Maka yang kita butuhkan adalah sebenarnya bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Bagaimana kita ini bisa hidup sesama muslim, ya, berdampingan, tidak sampai terjadi teror verbal ataupun teror non verbal apalagi. Nah, ya maaf, saya bukan saya untuk ya, yang lebih banyak melakukan teror verbal maupun non verbal, ya. Ini bukan framing saya. Silahkan cari datanya saja, ambil datanya. Yang lebih banyak itu di teman-teman, ya, Wahabi yang menisbat Salafi. Ambil aja kalau mau dicari data. Apakah Aswaja tidak memberikan teror verbal juga? Ya memberi, tapi kalau dibuat data, dicari data akan lebih banyak di Salafi Wahabi. Lebih barat lagi terornya sampai pada teror non verbal, teror fisik. Itu juga lebih banyak di Salafi Wahabi kepada sesama muslim loh ini, yo. Gitu loh. Udah Bang Yulio. Bang Bison. Oke, jadi gini Bang Yulio. Oke lah, kalau kita bicara mengenai fikih, ya kan, ada ikhtilaf, ada perbedaan antara mazhab satu dengan mazhab dua, ya kan. Tapi kalau kita bicara akidah, Bang Yulio, ini saya kutip dari perkataannya Yai Mahsum. Perkataannya Yai Mahsum bilang, dan saya sangat setuju, bahwa dalam akidah itu hitam dan putih. Kalau nggak hitam, ya putih. Kalau nggak benar, ya salah artinya. Jadi itu yang ingin saya kedepankan, bicara sama Asy'ariyah gitu. Dan yang saya harapkan Asy'ariyah juga jangan ketakutan gitu melawan siapapun lawannya. Kalau akidah Asy'ariyah ini benar, ya, kalau akidah Asy'ariyah ini benar, siapapun lawannya, dia harus tampil berani membela akidahnya. Itu, jangan takut, jangan bersembunyi, sampai ditantang-tantang, sampai dipancing-pancing, sampai digoda-goda, tetap masih nggak berani. Gitu. Keluar-keluar, bisanya typing, keluar-keluar, data dari ini, dari Google lah saya dicatat gitu. Jadi, sekali lagi, akidah itu hitam dan putih. Yai Mahsun, dedengkotnya Asy'ariyah itu berkata seperti itu. Dan saya sangat setuju sekali pernyataan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Akidah Asy'ariyah yang mana yang salah, Bison? Yang sesat mana? Begini mau saya tengahi dulu. Kata Bison tentang akidah hitam putih. Betul itu Bison. Katanya Asy'ariyah ini sampai dipancing-pancing, tidak pernah melawan dan tidak pernah menampakkan. Ini sudah bohong mughalladzah ini namanya, ya. Begini permasalahannya. Ketika Asy'ariyah memberikan dalil, Wahabi tidak paham dalilnya. Akhirnya tidak membantah, yang ada ngeyel. Ketika kalimat iyad itu disebut tauriyah, kemudian dikasih dalilnya dari Ukudul Juman, dari Johar Maknun, mereka itu tidak paham karena awam. Ketika tidak paham, ngeyel, seharusnya ditanggapi dalilnya dengan dalil lain. Begitu caranya Bison. Bukan sembunyi. Ketika memberikan dalil tidak ditanggapi karena Wahabi awam. Paham dari sini? oke, kalau saya bohong, Coba sekarang gini aja Bison nih, saya buktikan nih Bison, saya buktikan ya. Menurut Asy'ariyah, yadullahi kalimat yad itu adalah tauriyah. Tauriyah itu ada dua loh. Ada tauriyah mutlak, ada tauriyah murassahah.
Nah, ini termasuknya tauria murosahah. Kira-kira mau dibantah tidak nih dalil dari Asy'ariyah? Coba plonga-plongo. Ini, bentar dulu Bang Namaku. Antum jangan membuat kesimpulan itu dari pengalaman perjalanan antum sendiri. Tapi antum melihat itu lebih dari satu lah gitu. Kebanyakan diskusi antara Salafi Wahabi, ya diskusi Salafi Wahabi dengan Aswaja, itu yang seringnya ya diturunin, ya dinaikin, diturun lagi, kadang diturunin mau minta naik nggak bisa. Kebanyakan loh ya, itu dari rumnya Salafi Wahabi dibanding Aswaja. Kalau Aswaja biasa meladeni sampai selesai, Bang. Begitu. Nah, Bang Bison jangan gunakan perjalanan pengalaman Bang Bison pribadi dengan teman-teman Aswaja itu untuk dijadikan pandangan secara umum, Bang Bison. Ya maaf loh ya Bang Bison, kita bersikap objektif aja. Saya nih lebih suka objektif kok. Saya tuh lebih suka objektif. Kalau di teman Aswaja ada, ya kita akuilah begitu. Di teman Aswaja, di Wahabi ada, ya enak lah gitu. Jadi by data saja begitu. Kalau misalkan apakah dari Aswaja nggak ada yang mau teror? Ya mungkin ada. Teror verbal, teror non verbal apa? Ya ada. Tapi minim dibanding Salafi Wahabi begitu. Kalau misalnya dibuat data bisa itu begitu. Itu enak gitu loh seperti itu. Oke. Begitu juga dengan kasus diskusi. Kasus diskusi ya. Kalau teman-teman Aswaja biasa diturunkan sudah nggak bisa naik lagi, hal-hal kayak gitu. Lebih banyak lah dibanding di Aswaja gitu. Di Aswaja lebih suka diladeni sampai selesai. Diladeni sampai selesai. Ya ada lah yang diturunin, tapi mungkin ada hal-hal gimana ya. Terus yang diturunin di Aswaja biasanya justru teman-teman dari Salafi Wahabi yang awam-awamnya, bukan yang alimnya. Kalau yang alimnya diladeni sampai seininya, sepuasnya begitu loh. Tetapi kalau di roomnya Salafi Wahabi tidak dicari untuk naik itu yang awam-awamnya begitu. Kalau yang berilmu ketika ada kalah ya sudah diturunin gitu. Begitu Udah? Bang Bison. Oke. Maka kita harus ini juga gitu loh, introspeksi juga gitu loh Bang Bison gitu. Kita ini saya diturunnya ada apa begitu. Menganu juga. Oke, udah giliran saya gantian. Saya Bang Yulio, saya sangat setuju sekali kita bicara pakai data, adu data. Sangat setuju sekali. Jadi untuk membuka, untuk lebih terang benderang, kita adu data. Mereka dia bawa adu data, saya juga bawa data gitu. Nah, terus untuk menjawab namaku tadi, bilang tadi saya bohong ya. Ini di depannya JLC. Di depannya JLC, saya tantang JLC 1 lawan 1 sama saya di room netral JLC. Atau sama Syekh Albini Ade Chandra, saya tantang 1 lawan 1 Ade Chandra di room netral. Kalau saya bohong, ya namaku kalau saya bohong, ini saya ngomong di depannya Ade Chandra, Oke. Saya tanggapi dulu ya, Bang di Bison. JLC, Saya tanggapi dulu. saya tantang 1 lawan 1 di room netral. Jangan di Saya room tanggapi Asy'ari. dulu, Bison. Bentar. 1 lawan Bison, 1. saya tanya dulu, standar JLC. ilmiah kamu yang digunakan untuk diskusi itu ilmu apa? Sebutkan dulu. Saya Sebutkan dulu. tantang 1 lawan 1 di room Nah, netral. sebutkan dulu standar ilmiah apa yang kamu gunakan untuk berdiskusi tentang akidah. Sebutkan aja. Kita saling bawa data. Soalnya begini, bawa data. maksudnya begini Bison. Kalau kamu tidak ada standar ilmiah, sekalipun membawa data, itu data diakal-akalin. Paham tidak? Tidak ada dasar ilmiahnya untuk memahami data tersebut. Nanti akal-akalan. Paham ya? Kita bahas kunci, bukan bahas Paham tidak? Begini contohnya, ketika kalimatnya dinisbatkan kepada Allah diartikan tangan, dalilnya mana? Nah itu, kira-kira bisa enggak seperti itu? Ini Bang Bison, Bang JLC tidak melayani antum. Maaf lah ya Bang Bison. Bang Son, JLC sama itu saya aja, Son. diskusi Sama itu saya aja lah.
pengen diskusi itu selevel antara yang sama-sama paham bahasa Arab, antara yang sama-sama paham menguasai nu'ahus Arab, sama-sama menggunakan data semacam itu. Son, sama saya aja Son. Bukan menolaknya itu tanpa karena takut yang dalam arti takut kalah atau apa, bukan. Saya pun sadar diri, mungkin saya ini selevel dengan Bang Bison, makanya saya maju dengan Bang Bison, gitu aja. Gitu loh Bang Bison. Ya. Oke, itu aja wes diskusi saya. Saya izin turun, saya belum sholat Isya ini. Ya tadi menjawab namaku Bang Yulio, ya. Kemudian saya bohong, maka itu saya tantang di hadapannya. Begini, Bison ya, Bang Bison begini ya. 1, 2, saya ada suara. Oh ada. Satu lawan satu, Ada suara saya. biru netral. Ya. Kalau berani bicara, Jadi saya kalau nggak menanggapi, berani, saya jangan menanggapi. berani. Nggak usah banyak alasan. Satu lawan Jadi- satu, DLC. Oke. Jadi tanggapan saya seperti ini. Saya berdiskusi itu pertama untuk menambah ilmu saya sendiri. Jadi saya itu biasanya tidak akan menolak atau tidak akan melayani permintaan diskusi sembarangan, tidak. Pasti saya pertimbangkan. Biasanya saya akan ajak bicara dulu atau biasanya ada diskusi-diskusi santai. Nah, setelah diskusi santai itu, jika saya rasa menambah ilmu saya lanjutkan ke hal yang lebih resmi. Jika justru tidak menambah ilmu saya atau membuat hal-hal yang terjerumus kepada kemudaratan yang dilarang oleh Rasulullah, maka saya tinggalkan. Maka sepengalaman saya, saat saya berdiskusi dengan Bang Bison, pertama, tidak menambah ilmu saya. Itu satu. Kedua, tidak bermanfaat karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yujadilu fillahi min ghairi ilmin. Kita tidak boleh berdiskusi atau berdebat dalam agama tanpa ilmu, gitu. Jadi saya menolak karena tidak bermanfaat untuk diri saya. Gitu Bang Bison. Masalah kenapa saya bilang begitu? Karena sikap Bang Bison yang sekarang itu sebenarnya sudah menunjukkan Bang Bison menframing saya takut. Padahal saya sudah berkali-kali menjawab perdiskusian dengan antum itu tidak menambah ilmu saya. Jadi bukan takut, cuman antum tetap bersuuzon sama saya, menframing bahwa saya takut, ya berarti terserah antum. Ya antum yang akan bertanggung jawab di akhirat. Tak masalah bagi saya. Intinya mauqif saya itu bukan karena saya takut, tapi karena saya sudah lelah untuk menanggapi orang-orang pada umumnya, begitu. Jadi ini pilihan saya ya. Semua orang bebas memiliki pilihan masing-masing dan ya begitu. Ya silakan sih, saya hormati ya. Tapi sayang sekali dilewatkan karena saya akan bawa data ya. Di awal dulu sekali saya tuh direndah-rendahkan, diremeh-remehkan, cuman bicara nggak bawa data. Sekarang saya sudah siapkan data. Begini, Malah Bison. sekarang yang saya akan kejar Asy'ariyah datanya mana? Itu yang harus. Bison, Jadi begini, Bison. data lawan data, ya, data lawan data. Kalau Bison, GNC begini ya, tidak Bison mau ya. merasa Diulangi lagi ya. tidak mau, misalnya nggak siap atau dengan segala macam, ya itu pilihan JLC. Yang saya pun sudah mengetahui itu dari awal sekali. JLC bersikap seperti itu. Begini, Bukan? Bison, kenapa Ustadz Kalau memang- Ziad kalau ini tidak memang mau? Nanti dulu, misalnya- udah ya. Mengapa Ustadz Kalau Ziad ini memang, tidak mau ya, berdiskusi kalau Asy'ariyah dengan Bang itu Bison, sekalipun Bang berakidahnya Bison ini benar, bawa data, maka tapi dia tidak bisa- paham apa dia yang bisa- ada di data tersebut, karena Bang Bison tidak ada ilmunya, itu percuma, tidak menambah ilmu. Begitu maksudnya. Coba saya tanya, fun itu semuanya ada 12. Data yang kamu bawa dibahas menggunakan fun yang mana coba? Jawab dulu coba Bison. Bison. Mati.
Enggak, maksudnya enggak ngerti dia. Maksudnya supaya dia sadar bahwa dia itu tidak ada ilmunya gitu maksud saya itu. Di mood apanya? Siapa? Lah udah framing ini dari sini aja udah framing siapa yang mute? Bisa melakukan flying victim. Begini Bison, kalau secara global fund itu ada 12, tapi kalau dirinci semuanya itu ada 42 fund untuk membahas data-data yang ada di dalam kitab. Begitu caranya Bison kalau mau diskusi. Kalau tidak menggunakan salah satunya fund, tidak akan menambah ilmu. Nanti sia-sia, yang ada nanti dosa. Bully lah, gimana lah, goblok-goblogin orang. Begitu, Bison. Nah, jadi Bang Jo. jawab aja dari Bang yang Jo. 12 fund ini, ilmu apa yang digunakan untuk memahami data yang kamu punya. Gitu aja, Bison, coba. Bang Jo, Sebut aja satu. saya tuh di mute Bang Jo, bukannya mute Ya, sebut sendiri. aja satu. Demi Allah, Sebut aja Bang Jo. satu. Saya tuh di mute. Yang nggak masalah. Sebut aja satu. Moderatornya siapa nih Bang Jo? Sebut aja satu, bukan moderator. Sebut aja satu. Fund yang mana yang digunakan untuk memahami data yang kamu punya? Coba. Moderatornya ini ada Afifah, Jangan kemana-mana, jangan framing. Jangan ada framing. Chandra, Iya, namaku. jangan framing. Gimana ada bisa? Surya, ada DLC. Fokus aja, fokus biar nggak disangka gila gitu loh, bisa. Ya udah, namaku. Satu lawan satu Udah dengan ya, kamu sebut di room aja netral. satu. Namaku Nih. satu lawan satu di room Gini. netral namaku. Boleh, tapi di jawab room dulu netral. pertanyaan Iya. saya. Boleh, Satu saya lawan terima satu di room tantangan netral. kamu, asal Bagus, kamu terima bisa kasih. menjawab pertanyaan saya. Nanti kita Dari cari 12 fund, dari Kira-kira siapa yang 12 netral? fund Kira-kira mana siapa yang yang netral? kamu gunakan untuk memahami data yang kamu ada, yang ada di kamu itu fund yang mana? Jawab dulu. Oke, namaku di room siapa? Silakan. Netral. Di room siapa? Kita tentukan Nah, namaku. Satu silakan lawan jawab satu. dulu. Begini, maksudnya begini ya, Bison. Satu Kalau lawan satu kamu dengan kamu tidak namaku. menggunakan Ya. salah satu fund yang 12, Namaku maka di data room kamu netral. itu dianggap tidak ada. Ketika dianggap tidak ada itu kamu tidak membawa data, jadi percuma. Makanya jawab dulu, fund yang mana yang kamu gunakan untuk memahami data yang kamu punya? Monggo, jawab. Sebutkan room netral namaku. Silakan, Satu silakan, lawan satu, monggo. saya dengan kamu. Saya akan sebutkan kalau kamu akan menggunakan salah satu fund yang 12. Saya Satu tidak mau lawan satu akal-akalan namaku. seperti kemarin yang akhirnya kamu itu akidahnya sama dengan Bible. Tidak. Karena itu fitnahan akal-akalan. kamu, itu fitnahan Hasil dari akal-akalan agamamu itu mengambil dari Bible. Kira-kira tidak sesuai dengan Bible itu harus ilmiah. Silakan sebutkan fund yang mana yang kamu gunakan untuk membahas datamu. Monggo. Kita buktikan. Kalau tidak akidah siapa yang disebutkan, maaf, kamu bukan lawan saya. Kamu terlalu minim ilmunya. Maaf ya. benar. Ya maaf. Oke, saya juga. selesai. Kamu juga Cari terlalu yang pengecut. pintar, yang tahu Kamu juga fund terlalu yang pengecut 12 lawan atau saya. fund yang Mohon maaf. 42 baru lawan saya. Kalau kamu silakan lawan anak jalanan saja. Monggo, lanjut. Satu lawan satu di room netral namaku. Kalau kamu tidak silakan berani, kalau ada mohon yang maaf. pintar Kalau kamu pengecut, silakan. mohon maaf, Minimal namaku. tahu fund, tidak seperti kamu tidak tahu fund. Minimal yang tahu fund lah. Di Kalau room kamu netral, udah di blacklist, udah pembagian- dianggap orang pembagian bodoh lah. pembagian bicaranya kita seimbang. Kalau sama kamu ini ngobrolnya ngobrol kosong. Kalau sama kamu ngobrol kosong boleh. Tapi kalau mau ngobrol ilmiah silakan datangkan ustadz yang pintar.
Kamu saya tanya data kitab aja nggak ditampilkan. Kamu itu tidak ada ilmu, Bang. Saya Kamu tanya harus data kitab sadar. saya. Kamu tanya, itu, Bang, kamu jago gini, baca Bang, kitab, ya. ya. Kamu jago baca kitab. Saya minta Kamu tolong itu tampilkan tidak kitabnya. ada Tidak ditampilkan. ilmu. Kamu Ngawur. itu tidak ada ilmu. Iya, saya minta Buktinya data apa? kitab Buktinya kamu. saya tanya, Saya fan minta yang data mana kitab yang kamu. kamu gunakan untuk memahami data kamu? Kamu diem malah nyerocos. Begitu Saya maksudnya kemarin Bison. minta Jadi data kamu itu kitab belum layak. dari kamu. Kamu belum layak diskusi dengan saya. Kalau mau diskusi dengan saya, belajar 20 tahun. Baru kamu bisa Masya bisa Allah, diskusi dengan mantap nih saya. namaku. Mantap, mantap. Nah, mangga lanjut. Begini, Bang Bison, izin bicara sebentar. Yai namaku, beliau siap diskusi dengan Anda, asalkan Anda ketika mengupas data atau menampilkan data itu, Anda fahami dengan fan ilmu yang mana di antara 12 fan itu. Pertanyaannya begitu, jawab dulu. Misal Anda mengatakan, saya akan memahami dengan fan ilmu mantik. Jawab dulu, biar namaku itu tahu kualitas Anda itu ketika memahami dalil itu lewat fan yang mana. Baru nanti kita atur di mana diskusinya. Kita bicara Masih ada yang Chandra, kepancing ya. sama Bison. Kita bicara di Chandra, kita pakai akal. Ya padahal lagi nyari panggung. Ya, Begini pakai Ustaz akal. Jil sih, ini tuh bentuk membuli loh sebenarnya. Namaku aja nggak berani satu lawan satu di Lanjut. room netral. Intinya jangan kepancing, jangan bikin antum capek, itu aja. Chandra berani nggak satu Ini lawan satu bentuk satu lawan membuli, saya di room netral? bentuk membuli orang awam yang sok pintar gitu. Begini caranya membulinya. Kan plong-plong akhirnya dia kan. Pancet Satu Yai lawan namaku. satu di room netral. Yai Nama namaku Chandra boleh, katanya namaku fan boleh. chat GPT terima nggak? Fan chat GPT. Enggak. Jangan Enggak lah. sombong. Jangan Enggak lah. sombong dulu. aja Fandi Jangan sombong. pesan gitu. Ada Chandra nih, saya mau bicara. Ada Chandra. Namaku saya Udah tanya Bison, kitab. udah Bison. Saya tanya udah. kitab, dia nggak bisa Kamu itu jawab. nggak ada ilmu Bison. Katanya jago bahasa Arab. Dulu waktu Saya tanya saya menanyakan kitabnya apa, data nggak yang muncul. menjelaskan Macet. arti dari kalimat iyad, yang kamu tampilkan itu hanya kalimat iyad, tidak ada pemahaman kalimat iyad. Rekamannya masih Tauriahkah, ada. atau Rekamannya masih takwilkah, ada, atau ya. tafwidkah? Kemudian Rekamannya saya masih tanya, ada. kamu tidak Saya bisa tanya. membahasnya berdasarkan Mana fan yang kitabnya? mana. Begini aja, Mana perkataannya? Yai namaku. Tidak Yai bisa namaku. dijawab. Iya, Supaya gimana? kita ini kan sebagai Asy'ariyah ini menghargai waktu, supaya waktu kita tidak sia-sia meladeni orang yang nggak punya data ini. Kita bahas kesalahan Wahabi aja lah tauhidnya. Ya, oke, Turunnya oke, jangan penting nih. Bison kalbagli Sebelum pilgo turun, bawah. Bang Jo, sebelum turun ludahin dulu. Cuy. Bison kalbagli pilgo bawah. Siapa yang turunin? Siapa Saya ini yang turunin nggak nurunin? manfaat, nggak manfaat. Ya biarin aja. Maksudnya biarin dia kepanasan gitu. Ya kita kan Bawa jelas. aja biar dia panas. Dia kan Biar dia jadi masuk- penyimak, minimal dia tap-tap layar biar dia manfaat. nyimak. Bisa tap layar dulu. Lanjut dari namaku, bahas tauhidnya Wahabi lah. Biar ada manfaatnya. Oh, kalau Bisonnya masih di atas enak itu bahas tauhidnya Wahabi. Dia nggak mau diam. Ini nggak mau diem, ini nggak mau diem juga, nggak bagus juga. Nanti kalau kita mute di framing kan begitu nanti. Monggo Yai Chelsea mungkin dibahas itu tentang akidah siapa? Wahabi. Saya nggak bisa, saya lagi nulis buku. Siap. Udah, tutorial cari jodoh aja lah. Cari jodoh. Ini Ustadz Afrizal di atas tuh. Wah, ini bahaya nih. Kalau bahas jodoh ini. Kok nggak bisa, host? Tolong dong, saya kebawain host. Kok nggak bisa ya kalau punya sendiri? Coba pencet Rozak itu. Pindah. Alah, malah Pertama-tama begini, nanti dulu Ustadz.
Pertama-tama saya kasih saran, sesama jomblo tidak boleh saling mendahului. Lanjut, monggo. Nah, dengar itu ya Ustadz Zian ya, nggak boleh saling mendahului. Apanya nggak boleh mendahului itu? Nggak jelas ya? Afrizal kasih janda ini nggak tutup judul ini. Betul nggak nih? Kok kecil ya? Kitabnya si Usaimin. Ya kecil kalau makanya susah kalau HP satu nih screenshotnya susah. Nggak bisa kita nggak jelas waktu kita baca. Ini oh bukan ini. Tapi si Tamrin itu sudah tahu. Si Tamrin itu sudah tahu dia diajak diskusi ya.